warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, izinkan saya melakukan presensi terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Pratitninya. Cuma satu. Ya, Kenapa praktiknya? katanya sakit Pak, kemarin habis liburan. Ya, semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, Amin. seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan minggu sebelumnya, bahwa pada kesempatan minggu ini kita akan belajar bersama mengenai karya fiksi. Karena minggu sebelumnya sudah saya singgung. Nah, dari kalian, apakah sudah ada yang sempat membaca atau mencari tahu apa itu karya fiksi? Silahkan Mas Cecep, apa itu karya fiksi? Karya fiksi adalah cerita yang diciptakan oleh pengarang berdasarkan imajinasi ataupun khayal, bukan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya. Terima kasih Mas Fasid atas pengertiannya. Jadi menambahkan yang sudah disampaikan oleh Mas Fasid, karya fiksi adalah karya sastra yang mengandung cerita hasil rekaan, khayalan, atau imajinasi pengarang yang tidak sepenuhnya didasarkan pada kenyataan. Meskipun karya fiksi sering terinspirasi dari kisah nyata, namun isi karya fiksi tetap bersifat imajinatif dan tidak terikat pada fakta. Karya fiksi mencerminkan pandangan, ide, dan kreativitas pengarang dalam membangun tokoh, latar, dan alur cerita yang bertujuan untuk menghibur, menyampaikan pesan moral, atau menggugah emosi pembaca. Nah, berikutnya ciri-ciri karya fiksi. Ciri-ciri karya fiksi yang pertama yaitu imajinatif. Karya fiksi bersifat hasil imajinasi pengarang. Walaupun karya fiksi bisa terinspirasi dari kejadian nyata, namun tetap saja isi karya fiksi tetap mengalami pengolahan kreatif dan tidak sepenuhnya bersifat faktual. Ciri-ciri karya fiksi yang nomor 2 yaitu mengandung unsur intrinsik dan ekstrinsik. Karya fiksi dibangun oleh unsur intrinsik, meliputi tokoh, alur, latar, tema, sudut pandang, amanat, hingga gaya bahasa. Sedangkan unsur lainnya yaitu ekstrinsik, meliputi latar belakang pengarang, nilai sosial, nilai budaya, dan juga sejarah. Ciri-ciri karya fiksi yang ketiga yaitu bersifat subjektif. Karya fiksi disajikan berdasarkan pandangan, penafsiran, dan perasaan pengarang terhadap suatu hal. Interpretasinya biasanya bisa berbeda antara pembaca yang satu dengan pembaca yang lain. Ciri-ciri karya fiksi yang keempat yaitu mengandung konflik. Cerita fiksi hampir selalu memiliki konflik, baik itu konflik internal atau konflik yang tercipta dalam diri tokoh itu sendiri, maupun konflik eksternal atau konflik antara tokoh atau konflik tokoh dengan lingkungan. Ciri-ciri karya fiksi yang nomor 5 yaitu menggunakan gaya bahasa yang khas. Bahasa dalam karya fiksi bersifat kiasan, simbolik, dan estetis. Tidak selalu mengikuti kaidah formal seperti dalam karya ilmiah. Ciri-ciri karya fiksi yang terakhir yaitu bertujuan menghibur dan menginspirasi. Karya fiksi lebih mengutamakan hiburan, nilai-nilai moral, dan pengalaman emosional pembaca, meskipun juga bisa menyampaikan kritik sosial atau satu pesan tertentu. Nah, berikutnya ada jenis-jenis karya fiksi. Yang pertama ada cerpen atau cerita pendek. Cerpen atau cerita pendek adalah karya fiksi yang biasanya hanya menceritakan satu fenomena tertentu dengan tokoh yang sedikit. Karena namanya cerita pendek, biasanya cerpen itu bisa dibaca dalam satu tahun sedikit. Jadi jenis karya fiksi yang kedua yaitu novel. Novel adalah karya fiksi yang lebih panjang dan lebih kompleks secara alur, dengan penokohan yang lebih banyak dan konflik yang dibangun dari awal hingga akhir. Jenis-jenis karya fiksi yang ketiga yaitu dongeng. Dongeng itu adalah cerita khayalan, biasanya disampaikan lewat mulut ke mulut
Seringnya dongeng itu kayak asal usul suatu tempat atau cerita dan legenda rakyat di daerah tertentu. Jenis karya fiksi yang keempat yaitu fabel adalah karya fiksi yang tokoh utamanya adalah binatang, namun binatang tersebut dapat bertindak dan berbicara layaknya manusia biasa. Yang materi berikutnya yaitu bentuk penyajian karya fiksi. Bentuk penyajian karya fiksi ada 3. Yang pertama tertulis. Karya fiksi disajikan dalam bentuk buku, makalah, media cetak, atau digital. Bentuk penyajian karya fiksi berikutnya yaitu lisan, disampaikan secara oral dari generasi ke generasi seperti dongeng rakyat atau legenda. Bentuk penyajian karya fiksi yang ketiga yaitu visual atau audiovisual. Karya fiksi yang ditampilkan melalui media film, sinetron, atau animasi yang mengandung narasi fiktif. Nah, setelah kita sama-sama belajar mengenai karya fiksi, baik pengertian, jenis-jenis, hingga bentuknya, saya ingin mengajak kalian untuk menonton satu tontonan animasi mengenai legenda, asal-usul terbentuknya Telaga Sarangan. Nah, saya harap ketika kita menonton ini, kalian memperhatikan dengan bersama, karena nanti setelah tontonan ini saya akan membagi kalian, saya bagi kelompoknya sekarang saja. Saya akan membagi jadi 4 kelompok. Mbak Arisna nggak mau maju di sini aja? Maju, Biar pas kan itu ini 4, 5, 5. Salah satu tuh maju Mbak Kadila. Atau mau di sebelah Mas Roy. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, 3, kelompok 4. Nah, saya harap diperhatikan ya, jangan malah ngantuk. Gunung Lawu. Dahulu, di kaki Gunung Lawu, hiduplah sepasang suami istri yang hingga usia senja belum memiliki keturunan. Setiap hari, hanya satu yang mereka minta kepada Sang Pencipta, yaitu segera diberikan seorang anak. Pasangan suami istri ini bernama Ki Pasir dan Nyi Pasir. Dalam kesehariannya, mereka hanya berkebun di ladang dan berburu binatang untuk mencari kebutuhan hidup. Hingga suatu hari, datanglah kabar yang menggembirakan. Nyi Pasir akhirnya mengandung. Mereka berdua sangat bahagia. Serasa semesta mendukung dan mengabulkan permintaan mereka selama ini. Setelah Nyi Pasir mengandung selama 9 bulan, lahirlah anak laki-laki yang kemudian diberi nama Joko Lelu. Lengkaplah sudah kebahagiaan mereka sebagai pasangan suami istri. Singkat cerita, Joko Lelu telah tumbuh menjadi seorang anak yang cerdas dan cekatan. Namun sayangnya, dia jarang berada di rumah. Joko Lelu suka berkelana ke berbagai tempat baru yang belum pernah dia datang. Joko Lelu juga mengolah ilmu kebatinan dengan bersemedi. Joko Lelu hanya sesekali mampir ke rumah, kemudian esok harinya dia pergi lagi, entah kemana. Kian hari tubuh Ki Pasir mulai terlihat lemah. Dia berharap anaknya Joko Lelu pulang dan membantunya bekerja di ladang. Namun harapan itu hanya dipendam oleh Ki Pasir dan dia pun memilih untuk bersemedi di dalam goa. Ki Pasir menginginkan supaya tubuhnya yang sudah lemah ini bisa menjadi kuat dan kembali sehat serta memiliki umur yang panjang melebihi manusia biasa.
Tak disangka-sangka, dalam semedinya, Ki Pasir mendapatkan sebuah wangsit dan menemukan sebuah telur yang sangat besar. Dia diharuskan memakan telur tersebut agar keinginannya untuk abadi dan kuat bisa terwujud. Selepas dari semedinya, Ki Pasir mencari arti dari wangsit itu hingga tubuhnya semakin rentah, sampai-sampai dia lupa dengan wangsit yang pernah dia dapat dahulu. Suatu ketika, sepulang dari ladang, dia tak sengaja melihat sebuah benda bulat di bawah pohon tua. Benda itu mirip seperti telur, namun memiliki ukuran yang lebih besar daripada biasanya. Dia teringat dengan wangsit yang menuntunnya menuju keabadian. Dia terlihat sangat bahagia dan berniat memakan telur itu setibanya di rumah nanti. Keesokan harinya, telur itu menggantikan istrinya yang sudah lebih dulu berangkat ke hutan untuk mencari kayu bakar. Ki Pasir kemudian membagi telur menjadi dua, setengah untuknya dan setengah lagi untuk Nyi Pasir. Usai kenyang menyantap telur, berangkatlah Ki Pasir menuju ladangnya. Suasana begitu cerah, Ki Pasir sangat bahagia. Dia merasa dapat menyatu dengan alam. Alam pun seakan melukiskan keindahannya yang tak terbatas untuk Ki Pasir. Dia merasa tubuhnya menjadi lebih segar dan kuat, serasa puluhan tahun lebih muda dari sekarang. Tiba-tiba kepala Ki Pasir terasa sangat pening. Sekujur tubuh mulai gatal-gatal. Semakin Ki Pasir menggaruk, semakin mengelepas pula kulitnya. Dan dari bekas luka itu mengeluarkan uap yang panas. Ki Pasir pun panik dan segera mencari mata air terdekat untuk berendam agar panas dan gatal di tubuhnya meredah. Kulitnya mulai berubah sehingga terlihat seperti sisik hewan yang menyeramkan dan menakutkan. Setelah menemukan mata air, dia segera berlari dan merendam tubuhnya di sana. Di tempat lain, Nyi Pasir telah sampai di rumah dengan membawa cukup banyak kayu bakar dari hutan. Ketika ingin masuk rumah, dia melihat ada makanan di dekatnya. Dia pun akhirnya memakan separuh telur itu. Sesaat setelah makan, Nyi Pasir mengalami hal yang sama. Tubuhnya gatal dan panas. Dia pun panik dan menyusul suaminya ke ladang untuk meminta bantuan. Namun, dia tak dapat menemukan suaminya di ladang. Nyi Pasir berusaha memanggil-manggil Ki Pasir, akan tetapi tidak ada jawaban. Dia sudah tidak kuat. Nyi Pasir pun mencari sumber air di sekitar ladang untuk segera merendam tubuhnya sambil mencari keberadaan Nyi Pasir saat ini. Sayup-sayup dari arah mata air dengan suara gemuruh, seakan terdapat makhluk besar yang mengamuk di mata air itu. Nyi Pasir penasaran dan mencoba melihatnya dari balik semak. Nyi Pasir terkejut seekor ular naga raksasa yang tengah berenang mengamuk di dalam mata air. Namun dia merasa jika ular besar itu adalah perwujudan dari suaminya. Di tengah kepanikannya, Nyi Pasir terperosok dan berguling di dekat mata air. Dalam sekejap, badan Nyi Pasir juga berubah menjadi seekor naga yang kemudian masuk ke dalam mata air menyusul suaminya. Di dalam air, naga Nyi Pasir mencari suaminya. Dia melampiaskan amarah karena telah merubahnya menjadi wujud ular. Naga Ki Pasir pun juga naik pitam. Dia juga tidak terima jika tubuhnya telah berubah wujud. Naga Ki Pasir merasa jika saat ini alam semesta telah meruntuhnya. Dia pun mengajak naga Nyi Pasir untuk menenggelamkan Gunung Lawu dengan cara membuat pusaran air yang besar.
sekitar sumber air itu kemudian longsor, semakin besar dan semakin dalam. Airnya pun seakan bertambah banyak dan jika dibiarkan maka gunung Lawu akan segera tenggelam. Seketika itu, Joko Lelu yang pulang dari Swedia mengetahui jika bencana yang sedang terjadi sekarang disebabkan oleh kedua orang tuanya yang telah berubah menjadi naga serta memiliki niatan yang buruk. Maka segeralah Joko Lelu bersila dan memanjatkan doa. Dia berdoa agar alam semesta meruntuhkan kedua ular naga raksasa itu. Tiba-tiba kedua naga berwujudan dari Ki Pasir dan Nyi Pasir itu bercahaya dan menjadi lebih tenang. Mereka pun akhirnya muksah di dalam perairan tersebut. Joko Lelu pun sedih ditinggal kedua orang tuanya. Bekas dari amukan kedua naga raksasa itu membentuk seperti sebuah telaga dengan pulau kecil di tengahnya. Untuk mengenang kebaikan kedua orang tuanya, tempat itu akhirnya diberikan nama yaitu Telaga Pasir. Atau sekarang disebut sebagai Telaga Sarangan. Nah, sekarang kita masuk ke penugasan. Jadi saya akan membagikan LKPD ini. Nanti masing-masing kelompok akan mengerjakan dan nanti perwakilan maju ke depan untuk mempresentasikan. Nah, jadi penugasannya itu kalian perlu cari tahu unsur intrinsik yang ada di tayangan yang barusan kalian tonton. Nah, harusnya kalau kalian benar-benar menyimak tayangan tersebut, kalian bisa mengerjakan lembar kerja itu. Oh.
Nah, sudah selesai. Nah, sudah selesai semua ya. Sekarang mungkin perwakilan kelompok, dua kelompok bisa maju ke depan untuk mempresentasikan. Mungkin satu kelompok bisa 2 orang yang maju, atau mau 1, mau semuanya juga boleh. Tapi nggak cukup kayaknya. Yaudah, silahkan Mbak Sinta. Saya. Nah, silakan mau kelompok Mbak Sinta dulu atau Mbak Mel dulu yang Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 di sini mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai unsur intrinsik dari cerita legenda Telaga Sarangan. Yang pertama itu ada tokoh dan penokoh. Judul cerita asal-usul Telaga Sarangan. Tokoh dan penokohan yang pertama yaitu ada Kiai Pasir. Kiai Pasir itu merupakan sosok yang pekerja keras, penuh harapan dan taat kepada Sang Hyang Widi. Namun mengalami perubahan bentuk menjadi naga karena memakan telur keramat. Yang kedua ada Nyai Pasir, yaitu istri Kiai Pasir yang setia dan pekerja keras, ikut berubah menjadi naga bersama sang suami. Tokoh yang ketiga yaitu ada Joko Lelung, yaitu anak sematawayang Kiai Pasir dan Nyai Pasir, anak yang bijak dan juga berbakti. Yang kedua ada latar. Yang pertama ada latar waktu, itu zaman dahulu. Latar tempat, desa tempat tinggal Kiai Pasir dan Nyai Pasir. Ladang milik Kiai Pasir dan Nyai Pasir. Yang ketiga yaitu ada latar suasana, yaitu haru, menegangkan dan juga sedih. Baik, saya perwakilan kelompok 1 izin membacakan hasil diskusi kami. Terkait alur cerita dari Telaga Sarangan, alur yang digunakan adalah alur maju. Hal ini dikarenakan dimulai dengan kehidupan Kiai dan Nyai Pasir, kemudian dilanjut dengan membuat permohonan kepada Sang Hyang Widi, penemuan telur hingga perubahan mereka menjadi naga yang menyebabkan terbentuknya Telaga Sarangan. Kemudian konflik dalam cerita, konflik utamanya yaitu Kiai dan Nyai Pasir harus menghadapi konsekuensi dari keinginan mereka yang berujung pada perubahan menjadi naga. Nah, kemudian untuk konflik batinnya dialami oleh Joko Lelung yang berusaha mencegah kedua orang tuanya yang berubah menjadi naga dan mengancam keselamatan banyak orang. Amanat yang dapat kita ambil adalah berhati-hati dalam mengambil langkah karena selalu ada kemungkinan terburuk meskipun didasari dengan niat yang baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Amel dan Mbak Asmita. Silakan bisa duduk kembali. Berikan aplaus buat teman-teman kalian yang sudah mewakili ke depan. Nah, berhubung waktu yang tersisa tinggal sedikit dan materinya juga kebetulan sudah habis, jadi langsung kesimpulan saja. Karya fiksi adalah cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi atau rekaan, bukan kejadian yang nyata. Tujuan karya fiksi adalah untuk menghibur dan memberi pesan atau pelajaran kepada pembacanya. Contoh karya fiksi antara lain cerpen, novel, dongeng, dan fabel. Karya fiksi memiliki unsur-unsur seperti tokoh, alur, latar, tema, dan pesan moral. Nah, sebelum kita akhiri, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada sepertinya. Baik, terima kasih. Alangkah baiknya sebelum kita menutup kelas pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak.